semua umatnya mudah-mudahan tetap setia mengikuti ajarannya sampai akhir. Ibu bapak yang berbahagia, menyampaikan nanti materinya adalah penguatan pembelajaran bertiga masing-masing. Namun sebelum menunggu beliau hadir, karena tadi diinformasikan karena jam 9 beliau akan hadir di sini, ada beberapa hal yang akan disampaikan atau diisi materinya hari ini. Wakil saja, mungkin ada baiknya dan tidak salahnya kita mendengarkan terlebih sekolah yang belum melaksanakan sangat bermanfaat sekali ilmu dari pengalaman. Kebetulan kemarin tanggal 19 Januari yaitu hari Kamis, saya sama Bu Pajar itu ke Bandung, ke BBGP Jabar ya. Di sana kita mengadakan forum komunikasi se-Jawa Barat ya. Yang tempatnya itu di Jalan Diponegoro, yang tadinya itu tempat tersebut itu adalah P4TK IPA. Karena sekarang berubah menjadi BBGP Jabar, itu semua mapel ada di situ. Gitu. Nah, banyak hal yang saya tentunya dan Bu Pajar terima. Tempatnya lumayan bagus ya. Di sana apabila kita membutuhkan fasilitator untuk materi, di sana disediakan. Dan rencananya karena kemarin di semester 1 kita akan mengadakan studi banding. Cuma waktu itu di semester 1 belum terlaksana. Nah, kemarin ketika saya dengan Bu Pajar ke sana terbesit pikiran kenapa nggak dilanjutkan gitu di semester 2 gitu. Kita belajar MGMP-nya itu agak jauhan sedikit ke Bandung kayak gitu. Nah, materi nanti kita akan dapat di sana. Masalah studi tour atau dengan studi banding ke BBGP, tadi ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Bapak mau yang menginap atau lebih banyak yang di sana, mungkin kita gunakan, tergantung pilihannya yang mana. Kalau saya secara pribadi mendingan seharian di sekolah. Saya sih insya Allah setuju yang itu. Sama dengan Bapak tadi, kita banyak pekerjaan di sekolah dan punya anak, barangkali di sini banyak yang ibu-ibu begitu. Jadi option yang sehari, sisanya Zoom, dapat 30 jam sertifikat. Kemudian saya bertanya estimasi waktunya. Saya juga BBPG ya. Dengan di sana nanti kalau kita satu hari paling 3 jam. Nah, itu untuk yang satu hari. Ke depan boleh? Agak-agak ngebalidek sebentar nama, tapi nggak apa-apa ya. Ngebalidek. Naon pasang ngebalidek teh? Oh, si Oleng, benar, masih Oleng. Ini mah kayaknya harus ini dulu nih, masih malu-malu kayaknya guru-guru MGMP-nya ya. Silakan berhadapan sesama cari pasangan. Silakan cari pasangan. Yang tidak punya pasangan, jangan mengganggu pasangan orang lain. Oh, ini ada guru matematika jauh-jauh dari Babelan, Bapak Siti Khadijah. Pak, ayo. Jangan cinta segitiga, ayo, berdua aja. Ini Bapak nggak ada temannya, Pak? Pak nggak ada temannya, Pak? Pak saya aja. Sini Pak, Mas Pak. Ya, jangan suka mengganggu pasangan orang. Sini Pak, kan teman saya kan. Ini yang di TikTok ya. Dipegangin begini. Oke, silakan ya. Silakan berpasangan. Kita main kayak ayam-ayaman. Kayak gini ya, kayak ayam-ayaman gini. Tapi gini aja, nggak usah pegangan, gini aja. Gini ya. Tangkap teman Anda. Kalau saya sebut angka, tentukan dulu sekarang yang ganjil mana, yang genap mana. Ganjil, genap. Udah ya? Siapa yang ganjil? Siapa genap? Oh, berarti sama Pak Asep. Harus ada temennya. Oke.
Sudah? Mana ganjil? Ganjil dulu, tentukan. Genap mana genap? Oke. Saya mau suaranya dulu dong. Ganjil, mana suara ganjil? Mana orang genap? Nah, oke, sip. Siap ya, cek. Tuh, konsentrasinya pengen saya cek dulu. 13. Perhatikan nih ya. 18 ditambah 3. Ya. Empat dibagi setengah. Ya. Berapa, Bu? 100 dikurangi 41 ditambah 52. Berapa? Masih gaji ya kan? Oke, tentang dulu teman-teman yang gak suka matematika, belajar matematika itu gimana? Dan selesai saya kurang tahu. Ada yang mau kasih masukan? Anak-anak yang gak suka matematika diapain? Kayaknya guru matematika tuh wajahnya ada setannya gitu di wajahnya. Jadi kalau anak lihat guru matematika udah kaburan gitu gak apa-apa toh? Bener gitu ya? Kenapa ya? Apa pelajarannya susah? Enggak juga. Buktinya guru-guru matematikanya pintar-pintar hebat-hebat ya kan? Berarti matematika sudah susah amat ya? Kenapa? Gurunya galak ya Bu. Cuma diapain anaknya? Suka digarungin. Misalkan belajar tentang menghitung deret aritmatika, nah nanti akan diterkaitkan dengan pelajaran misalkan pelajaran tentang barisan, yaitu biasanya tentang IPA, mungkin nanti akan lebih nilai, mungkin cukup gitu. Gimana caranya? Sumpah saya nggak ngerti. Nggak gimana caranya? Karena saya bukan orang matematika. Basic saya orang bahasa. Bapak Ibu tahu nggak? Saya dulu belajar matematika nangis. Tapi rezekinya saya justru masuk ke tingkat nasional itu justru dari pelajaran matematika. Jadi guru prestasi tingkat nasional itu dari pelajaran matematika. Karena saya nggak bisa matematika. Awalnya asli suruh ngitung FPB KPK nangis. Apalagi waktu itu anak saya masih kecil. Ya mungkin salah satunya selain tadi dimotivasi itu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dulu gitu. Jadi dipancing dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah gitu. Jadi anak itu biar tidak kaget, oh matematika itu susah ternyata gitu ya. Jadi dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah terus. Sebaiknya kita koordinasi dengan wali kelas dan melalui pemetaan kebutuhan di awal, barangkali nanti lebih Catat dulu ya, pemetaan kebutuhan. Oke. jadi kesulitan belajar dia kenapa? Kenapa kesulitan belajarnya? Jadi kemudian bukan berarti kita membeda-bedakan anak yang pintar dengan yang kurang pintar, karena saya pernah menemukan Nggak ada Bu yang pintar dan kurang pintar. pintar. Itu semua pintar, cuman yang sebagian itu kebanyakan makan mecin. Memberikan sesuatu ke anak itu realistis gitu. Nah, Ya. gimana? Saya bilang begini ke anak, anak-anak kalian hidup itu butuh uang kan? Saya bilang gitu. Iya butuh Bu. Ketika saya menjelaskan dengan barang, misalkan nih dengan mungkin pensil, dengan spidol yang ada di kelas yang ada di depan mereka tidak mengerti. Tapi ketika saya menyebutnya dengan uang, Dengan duit. iya, Oke, mereka langsung nyambung. langsung semangat. Teman sejawatnya ibu dan bapak dalam mengelola pembelajaran nanti. Jangan di misalnya belajar tentang apa? Trigonometri atau tentang apa? Geometri ya. Bangun ruang, bangun datar gitu. Oke. Soalnya sama ya untuk semua anak. Sesama semuanya ya. Nah, ini sistem pendidikan kita nih dan mereka. Kemarin-kemarin itu kalau ulangan samain semuanya. Ini contohnya. Ini ceritanya saya ini raja hutan singa. Di depan saya ada monyetnya nunjuk sana. Ada monyet, ada kucing, ada anjing. Anak-anak yang suka bahasa kita paksa belajar matematika. Anak-anak yang suka matematika kita
Bagaimana mereka tidak merasakan belajar? Padahal mereka lagi belajar. Anak-anak asing bahasa. Ibu dan bapak guru sampaikan mengapa mereka harus belajar matematika. Jangan langsung ajar. Ya anak-anak buka buku, kita belajar vektor. Vektor apa bu? Saya mau tahu, ingat-ingat doang. Ingat-ingat pelajaran zaman dulu ya kan? Peraga juga yang menarik buat anak-anak tersebut. Mungkin itu salah diantaranya. Alat peraga, pakai alat peraga. Alat peraga atau media belajar? Media belajar bisa, tapi juga bisa yang bisa digunakan. Dan itu kan tidak harus mahal. Misalnya dengan sekeliling yang ada di kelas atau di sekitar sekolah juga bisa. Kayak deret kita bisa menghitung dengan menggunakan butik bunga yang ada. Bu, pelajaran matematika yang paling susah dipahami apa sih Bu? Tentang apa? Ada tertentu di pengalaman itu ada satu anak yang tidak suka dengan aritmatika sosial misalnya, tapi ada satu Anak-anak susah, Iya. sulit. Jadi kalau di kelas 7 tadi masih pengenalan aljabar. Tadi variabel X dan Y gitu. Instruksinya, jangan membayangkan gajah berbadan besar, berwarna abu-abu, kupingnya cuma sebelah. Diulangi, jangan membayangkan gajah berbadan besar, berwarna abu-abu, kupingnya cuma sebelah. Sudah dibuka matanya? Apa yang dilihat, dibayangkan? Gajah. Padahal instruksinya Jangan membayangkan. tapi mata disimpan karena otak manusia akan menyimpan kata. Ternyata gagal. Yang pede aja, yang yakin aja bisa gagal. Apalagi yang tidak yakin sama dirinya pasti akan gagal. Karena yang yakin aja bisa gagal. Betul tidak? Mindset itu mengembangkan. Pastikan ke anak murid kita bahwa matematika itu jangan bayangkan matematika seperti kamu makan pizza, jarang ditemuin. Bayangin aja matematika itu kayak semur jengkol di nasi uduk. Tiap hari kamu makan enak, ya kan? Apa itu gaya belajar visual, auditorial, kinestetik? Yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Ketiga, cara belajarnya bagaimana? Oke? 5 menit. Sebentar. Terima kasih, saya senang bisa. Ini kayaknya dari sini nih, dari sini ke belakang nih. Nih ke belakang kinestetik ya, dari sini ke belakang kinestetik. Dari sini ke sini deh, dari sini ke sini auditorial, dari sini ke sini visual. So. Kebetulan izin beberapa waktu yang lalu tuh PTG saya, PTK itu mengharuskan meskipun kurikulumnya K13 diharuskan pakai ini Bu kemarin. Nah kebetulan aksi nyata saya di ketiga itu pakai ini Bu. Saya data dulu tuh siswa gaya belajarnya. Saya pakai gurunya hanya ngobrol saja di depan dan gitu ya. Dia harus memang ada pergerakan, harus dilibatkan merasakan alat peraga, bagaimana prosedur menggunakannya. Gak mau diemnya ini sama gak sih sama anak-anak otis? Beda. Bedanya gimana? Beda. Kan anak otis juga gak mau diem. Kalau autis memang dia spesial, nggak bisa gitu. Gimana? Tutorial itu adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajarnya benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Terima kasih. Ciri diferensiasi yang pertama adalah adanya pemetaan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua adalah penanaman mindset kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode yang tepat atau beraneka ragam. Kemudian yang keempat adalah produk dari pembelajaran ini bisa bermacam-macam. Itu saja.
Thank you.